Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah Majelis Virtual Majalah Gontor yang alhamdulillah hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi di acara Majelis Virtual Majalah Gontor edisi Syiar Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat tentunya. Karena dengan nikmat tersebutlah kita semua dapat menghadiri acara, insya Allah menjadi acara yang mulia dan membawa berkah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah hadir dalam acara majelis virtual Majalah Gontor Syiar Ramadan yang kali ini kami akan menyajikan dengan tema yaitu Spirit Lailatul Qadar di tengah pandemi, tentunya dengan narasumber yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz dan para hadirin yang dirahmati Allah. Tentunya pada sore hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian tausiah dari Ustadz Lutfi Fatullah yang sebentar lagi insya Allah akan beliau sampaikan. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Majelis Virtual Majalah Gontor Syiar Ramadan ini merupakan program rutin dakwah virtual selama bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Majalah Gontor dan Gontor News. Tayangan Majelis Virtual Majalah Gontor di setiap serinya dapat disaksikan juga melalui kanal YouTube Gontor News. Dan tentunya ucapan terima kasih kami haturkan kepada para pendukung acara Syiar Ramadan ini yaitu IKPM Gontor Jakarta dan juga Indofood. Baiklah, para jemaah majelis virtual yang berbahagia, sebelum Ustadz Lutfi mengisi acara atau kajian di tengah-tengah kita pada sore hari ini, perkenankan saya sampaikan profil singkat beliau. Ustadz, saya mohon izin untuk sampaikan profilnya, Ustadz. Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA lahir di Kuningan 25 Maret, Kuningan Jakarta ya Ustadz ya, bukan Kuningan Jawa Barat ya Ustadz ya, asli Jakarta jadi Ustadz ya, 25 Maret 1964, tentunya beliau adalah alumni Pondok Modern Gontor 1983 ya Ustadz ya. Betul. Ya, dan juga sarjana di Damascus University, S2 di Jordan University, dan tentunya S3 University Kebangsaan Malaysia Ustadz ya. Dan beliau alhamdulillah sampai hari ini menjadi Direktur Pusat Kajian Hadis Jakarta dan juga tentunya pendiri Pusat Kajian Hadis Jakarta dan juga dosen tetap di beberapa kampus di Jakarta maupun di luar Jakarta, dan juga beliau pimpinan Basnas Basis Jakarta, benar Ustadz? Basis Ustadz ya? Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ustadz. Baiklah para jemaah majelis virtual yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah spirit Lailatul Qadar di tengah pandemi. Tentu sampai sekarang kita semua masih merasakan, masih berjuang bersama untuk melawan pandemi ini, dan tentunya semoga pandemi ini bisa kita jadikan sebagai sebuah hikmah gitu, bukan dianggap sebagai sebuah musibah begitu ya Ustadz ya. Hikmah yang tentunya ini adalah sebuah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang harapannya mungkin kita semua bisa lebih bertambah iman dan juga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Dan di tengah-tengah pandemi ini tentunya alhamdulillah kita semua sampai hari ini masih bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan. Dan tentunya di bulan Ramadan salah satu momen yang ditunggu adalah momen malam Lailatul Qadar. Gitu ya Ustadz ya. Kita semua menunggu malam itu karena belum tentu katanya semua bisa dapat malam itu, ya kan? Dan bulan Ramadan ini tentunya adalah bulan suci di mana di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang super istimewa, yang karena di dalam malam ini pada malam ini saat kita beribadah katanya kita akan mendapatkan amalan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan begitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana di tengah kesulitan kita mungkin ya di tengah pandemi ini,
kita bisa tetap khusyuk menjalankan ibadah Ramadan di bulan suci ini, dan tentunya kita juga bisa mendapatkan malam istimewa yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapat banyak berkah dan kebaikan yang bisa lebih baik nilainya dari 1.000 bulan tadi itu. Nah, kita perlu sekali mendapatkan masukan saat mendapatkan tausiah dari Ustadz Lutfi Fatullah mengenai bagaimana spirit kita, bagaimana kita bisa mendapatkan selalu spirit kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan di masa pandemi seperti ini, Ustadz. Waktu kami persilakan pada Ustadz Lutfi untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Menitnya berapa, Pak? Oh ya Pak, mohon maaf, kami waktunya sampai jam 16.30 untuk tausiah, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom Zoom, yang tidak bisa nanti di YouTube juga ada, bisa di kolom YouTube untuk tanya jawab. Baik, Ustadz Lutfi kami persilakan sampai dengan Baik. 16.30 selanjutnya tanya jawab. Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Jamaah kajian apa nih? Kajian virtual, kajian Ramadan Majelis virtual, majelis virtual, Ustaz. Majalah Gontor yang di Allah Subhanahu wa taala, moderatornya yang udah lama banget kita nggak pernah ketemu. Iya, Ustadz Lutfi ini guru kami, guru saya. Main ke kantor saya, padahal saya tiap hari menerima 100-200 proposal setiap harinya. Masya Allah, ya siap Ustadz. Tapi Gontor udah kaya, jadi nggak pernah minta proposal. Waduh, perlu Ustadz, masih perlu Ustadz. Nah, Ya, baik, temanya menarik banget. Mohon maaf suaranya Ustadz, ke mute ya. Bangetnya karena kita lagi masa pandemi, ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Apa itu Lailatul Qadar? Sebenarnya Ramadan bisa menyelesaikan permasalahan kita. Di Ramadan ini ada malam yang diistimewakan, yang kita semuanya dalil besarnya kita tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Itu kenapa kok khairum min alfi syahrin? Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Di sini rahmat Allah turun, maghfirah turun, bahkan Allah buka pintu doa ya, pintu doa yang seluas-luasnya. Nah, pintu doa nih ibarat kartu kredit ini, kartu kredit yang kita dikasih nih. Semua umat Islam mau kartu kredit atau tidak, kartunya udah siap. Kalau majalah Gontor ngasih majalah, oplahnya cuma 10.000 gitu atau 20.000, yang minta 100.000, kan nggak mampu majalah Gontor memberikan permintaan yang 100.000. Nah, Allah nih menyediakan kartu kreditnya untuk jumlah manusia. Jumlah manusia Muslim ini berapa? Muslim doang ya, non Muslim nggak dikasih. Muslim kita bilang 1 miliar gitu. Oke, kartu kredit yang Allah siapkan 1 miliar. Lantas Allah bilang, wahai kaum muslimin, gunakanlah kartu kredit itu untuk hal-hal yang kalian inginkan. Kebetulan hal yang kita inginkan sama-sama ini pada kesempatan bulan ini, musim ini adalah kita selesai dari masalah pandemi. Ini masalah besar kita, gitu. Besar semuanya lah. Terus habis itu kita punya masalah-masalah keumatan, masalah kebangsaan, masalah keprovinsian, masalah kesukuan, masalah kekeluargaan, masalah kampus, masalah pondok, dan kecilnya lagi masalah keluarga, kecilnya lagi masalah pribadi. Nah, kartu kredit ini adalah semuanya bisa memenuhi kebutuhan pribadi yang kecil, keluarga yang lebih besar lagi, dan kebutuhan nasional secara lebih besar lagi, dan kebutuhan internasional yang besar, yaitu pandemi. Lewat mana? Kita lihat, ayo kita lihat. Ketika malam Lailatul Qadar itu, pesan Rasulullah apa sih? Yang pertama, yang besar ini tetap menjadi rahasia. Nah, tetap menjadi rahasia. Tapi rahasianya dibukain kartunya sama Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah. Lailatul Qadar betul rahasia, akan tapi
iltamisuha. Ya, carilah di malam-malam yang ganjil. Ketika malam ganjil ada isyarat ya, isyarat yang lebih kecil. Kalau umpamanya ganjilnya di malam 10 hari terakhir ada 5 malam, maka ulama ini berspekulasi. 5 ini mana nih? 5 ini diperkecil lagi loh. Nah, kalau mau pilih 4 maka buanglah 23. Nah, tinggal 21, 25, 27, 29. 23 dibuang. Mau kecilin lagi, 29-nya dibuang. Tinggal 21, 25, 27. Dibuang lagi 25-nya, ini sama kuat nih. Riwayatnya sama kuat. 21, 25, 27. Kalau misalnya mau satu malam doang 27. Kalau umpamanya semua nih malam 27 kita semuanya rame-rame ya. Rame-rame menggunakan kartu kredit ini untuk ambil uangnya, ambil kepentingan kita, keperluan kita secara individual maupun secara komunitas, bahkan dunia internasional kita ramai-ramai ngambil, apa iya nggak ketutup itu masalah kita? Apa nggak selesai itu masalah kita? Rahasia-rahasia isinya bukan Allah manakafun karim tibul afafa wana, betul. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Aisyah bertanya apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, ya udah bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa sih baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa? Karena kan kita berdosa. Terus kalau misalnya pakai spektrum akhirat, kita kan pengen masuk surga. Tapi surga itu nggak bisa kita masukin kecuali kita melalui atas neraka gitu, atas neraka, bukan melalui neraka, atas neraka. Nah, atas neraka ini neraka punya penyedot ya, punya penyedot. Orang yang lewat atas itu memenuhi syarat langsung disedot ya. Penyedotnya adalah dosa. Ketika orang melalui atas neraka punya dosa, dia kecebur gitu. Nah, keceburnya kapan gitu? Dia kecebur. Nah, untuk supaya tidak kecebur, Allah kasih pilnya, kasih antibodinya, kasih vaksinnya. Apa vaksinnya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, vaksin ini ada Sinovac, ada Arjeta, ada Pfizer. Ini yang mana nih? Ada yang 51% efektivitasnya, ada yang sekian persen, ada yang sekian persen gitu kan gitu kan, yang 93%. Nah, atau mau pakai vaksin Nusantara. Nah, kan efektivitasnya kita ini kan rata-rata semuanya nggak banyak kan ya, mayoritas mungkin 90% atau mungkin 80% kita adalah solehnya masih KW2 gitu. Yang soleh KW1 itu mungkin cuma 10% doang kali. Nah, ketika kita masih KW2, banyak banget problem dosa yang kita ini kan. Dan Allah kasih kesempatan untuk cuci bersih. Kenapa kok Lailatul Qadar itu di akhir? Kenapa kok di akhir? Kenapa nggak Lailatul Qadar di awal aja? Jawabannya kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ujungnya ghufira lahu, diampuni dosanya. Man qoma ramadhana, ujungnya ghufira lahu. Terus inna fi kulli lailatin min Ramadan, sesungguhnya setiap malam bulan Ramadan Allah turun, Allah akan punya utaqa minan nar. Dan Allah punya banyak klosal lagi yang isinya adalah pengampunan. Ujungnya dikasih Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Nah, terus langkahnya kayak gimana? Hubungan kita jelek sama Allah gara-gara dosa kita yang banyak. Dosa kita bisa selesai lewat apa? Lewat ampunan. Ampunan bisa dapat dari mana? Dari istighfar, dari taubat. Saya maaf tuh, background saya masih Bank Indonesia. Kemarin mulai dari gubernur, mulai orang-orang yang tanda tangan duit kita pada ikut pengajian. Mudah-mudahan anak alumni Gontor ada yang jadi gubernur, ada yang jadi tanda tangan duit kita di tanda tangan mana Gontor. Alhamdulillah. Nah, permasalahan kita kan kita punya banyak dosa nih. Punya banyak dosa, sehingga doa-doa kita banyak yang tidak mustajab, banyak yang tidak dikabulkan. Kalau umpamanya dosa kita ini selesai, doa kita akan dikabulkan. Ketika doa kita dikabulkan, permasalahan kita kan akan selesai. Karena permintaan kita nih untuk hari ini banyak yang sama gitu. Yang samanya satu ya. Yang bedanya banyak, yang samanya satu, yaitu permintaan kita secara komunitas adalah, ya Allah selesaikanlah kami dari pandemi ini.
buang tuh corona dari negeri kami, dari negeri-negeri orang Islam. Allah manfa'anal bala wa fitan, itu kan min balina khoso min buldan muslimina amah, kan itu nyanyi. Kalau kita rame-rame nih dengan dosa yang sudah diampunin, apa nggak kena, apa nggak dapat? Mungkin kalau doanya Lutfi doang mungkin nggak mustajab kali. Ada doanya 10 orang, 50 orang mungkin nggak mustajab. Tapi kalau doanya umat Islam Indonesia yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan bonus udah diampuni dosa-dosanya, apa nggak selesai itu masalah kita? Bukan ini kesempatan emas yang Allah berikan buat kita biar masalah kita selesai. Vaksin tidak menyelesaikan masalah. Semuanya udah tahu kok, orang yang udah kena vaksin masih bisa kena tertular juga. Kasusnya udah banyak. Podcastnya Akarni Ilyas mengungkap hal itu, dialog beliau dengan Siti Fadilah mantan menteri mengungkap hal itu dan diakui oleh semua orang ya, oleh semua orang. Jadi yang kuncinya ada di mana sih? Syariat kita perlu laksanakan, akidah juga harus kita laksanakan. Saya berkali-kali mengkampanyekan orang yang mengkampanyekan untuk ayo kita nih amalkan 3M sebagai syariat, amalkan juga 3B sebagai akidah. Akidah apa 3B itu? Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Ketika 3M, 3B ini kita laksanakan, kapan pelaksanaan yang paling keren? Di bulan Ramadan. Kapan puncaknya? Malam Lailatul Qadar. Malam Qadar nggak bisa dari rumah karena masjidnya nggak bisa dari masjid karena masjidnya ditutup jam 10 malam. Siapa yang bilang Lailatul Qadar harus ke masjid dan bisa dapat nikmat di masjid doang? Imam Nawawi rahimahullah, ini cerita di kitab-kitab karomat ya. Imam Nawawi rahimahullah dapat lagi tidur di rumah gitu. Dapat malam Lailatul Qadar di rumah lagi tidur. Tentu ini khususnya buat orang-orang terpilih. Buat kita di masa kayak begini Allah juga tahu kok, ketika kita ihya'nya di rumah, maka kemungkinan dapatnya juga besar. Dan spirit ini kalau kita ngambil ya, Allahumma innaka afuwun karim apaan sih? Kan doa. Doa istighfar, ya doa istighfar. Tapi kan intinya doa istighfar. Terus Allah di bulan Ramadan ini itu kasih porsi doa, kan ngasih porsi yang besar. Ramadan kan ada ibadah khusus, ada ibadah umum tapi punya nilai lebih di bulan Ramadan. Ibadah khususnya soma, koma, Lailatul Qadar, sama zakat fitrah. Itu ibadah khususnya. Ibadah umumnya ada iftar, ada sahur, ada sedekah, ada tadarus. Ada yang lebih besar lagi adalah doa. Kenapa kok doa lebih besar? Ayo kita lihat ayat Baqarah, ayat tentang Ramadan. Ayat 183, apa bunyi 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua pada hafal. Ayat keduanya ayyama ma'dudat. Nah, ayat ketiganya syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ayat keempatnya apa? Ayat kelimanya uhilal lakum. Ini tentang Ramadan ya. 1 2 3 5 Ramadan. Allah sisipin di tengah-tengah. Di ayat keempatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ini kita mau takwilin nih sebagai semangat Lailatul Qadar di bulan Ramadan di masa pandemi. Ini ayat ini. Kalian mau lari kemana pandemi ini? Lari ke Hong Kong. Ternyata di Hong Kong banyak yang kena. Lari ke India banyak banget, lebih fatal lagi. India banyak yang kena. Lagi ke London berapa kali lockdown ya. Lari ke Jerman juga lockdown. Banyak yang lockdown. Sehingga pertandingan bola nggak boleh tuh Liverpool main di Jerman, kan gitu, mainnya jadi di luar untuk menang. Terus di mana iniannya? Nah tawarannya kan Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kesempatan untuk berdoa, Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau pada nyari vaksin yang hebat, nyari obat yang hebat, nyari penyelesaian yang hebat, sama yang punya dunia aja, jangan sama yang punya negara. Karena vaksin tidak dikuasai oleh negara. Jangan yang punya Jakarta, karena vaksin tidak dimiliki oleh Jakarta.
akan tapi ama dunia, gitu. Ama yang miliki dunia, ama yang mengatur semuanya, ama yang Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah buka itu. Sebuka-bukanya Allah adalah di bulan Ramadan, gitu. Allah buka setiap hari, setiap saat, sebuka-bukanya adalah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita lagi jos-josnya gitu. Lagi cakep-cakepnya, bulannya cakep, kondisi fisik, kondisi rohani kita cakep, kita lagi puasa, kadang-kadang kita sering ke masjid, kadang-kadang kita sering bersedekah gitu. Lagi cakep-cakepnya. Ketika lagi cakep-cakepnya kita berdoa, kan lagi mustajab-mustajabnya. Allah bilang, fa inni qarib kok. Aku dekat kok. Dan Allah bilang, uji budak watadai, ini informasi kalau uji budak watad. Informasiin sama Allah, uji budak watadai iza da'ani. Nah, di sini permasalahannya adalah iza da'ani. Sekarang berapa orang yang berdoa kepada Allah? Sedikit. Orang yang berdoa kepada Allah sedikit. Nah, harusnya didorong nih sama kita-kita nih dengan semangat Ramadan, semangat di musim pandemi ini, izadaannya kita banyakin gitu. Semua kita berdoa yang sama dengan kondisi yang sama. Ketika ini terjadi, Allah kan janji nih, fal yastajibu, ayo mau pada rame-rame, mau segontor gitu, mau sealumni, ayo semangat alumni, ayo berapa ratus ribu tuh, atau berapa juta orang tuh, ayo palnya saya jibuli, ayo ajukan proposalnya apaan, sama gitu, ya Allah selesaikan kami dari pandemi, jauhi kami dari pandemi, pulihkan lagi ekonomi kami, kan begitu. Ketika itu terjadi, wal yu'minu bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Benar nih ente pada minta, benar nih ente tawakal. Kalau ente benar pada minta, ente benar tawakal, wal yu'minu bi. Yakinlah dengan kekuatan aku yang maha ala kulli syai'in qadir, yakinlah dengan kekuatan aku yang fa'alul lima yurid, yakinlah dengan kekuatan aku yang iza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Ketika kita yakin semuanya, akan bereslah permasalahan kita, selesailah kita dari pandemi ini, maka la'allahum apa namanya, wal yu'minu bil allahum yarsudun. Ini jadi apaan ini? Jadi nggak ada wabah lagi, nggak ada epidemi lagi, nggak ada ketakutan kita dengan itu lagi, dan kita bisa sholat di masjid dengan tenang, bisa shopnya normal, bisa salaman lagi, bisa cium tangan lagi, bisa pulang kampung lagi. Nah, ini jadi normal lagi. Bisa ya, bisa gitu. Bisa, spiritnya apaan? Nah, perlu kampanye rame-rame ya, rame-rame dengan spirit Ramadan. Ayo semuanya pada malam-malam tadi itu, kalau mau semua malam di malam ganjil, cakep. Kalau nggak bisa, pilihlah malam tadi itu, malam 4 malam. Kalau nggak bisa 5 malam, 4 malam. Kalau nggak 4 malam, 3 malam. Nah, 3 malam nih jangan sampai digeser lagi sebenarnya, jangan sampai digeser lagi. Kalaupun harus digeser lagi, pilih satu, maka malam 27. Nah, malam 27 kayak gimana? Bisa nggak malam 27 ini ramenya rumah kayak tanggal 1 Syawal? Kayak tanggal 1 Januari umpamanya. Bisa nggak ramenya rumah-rumah umat Islam itu semuanya sama-sama bertafakur, sama-sama bermunajat, sama-sama bertadarruk ya. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, minta kepada Allah semuanya, permintaannya sama. Apa iya sih Allah nggak jawab. Dengan keyakinan yang tadi itu, uji budak watadai zadaan, akan terjadi keajaiban. Wal yu'minu binya juga kita yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsudunnya, habis lebaran pandemi selesai. Bahkan sebelum lebaran kok di Gino semuanya nggak ada ya. Kok di Rapid semuanya nggak ada penambahan. Ketika angka orang-orang yang baru terkena infeksi itu angkanya tinggal 1, 2, begitu, tanggal 27 tinggal 100, tanggal 27 Ramadan ya, 28 Ramadannya tinggal 10, 29 Ramadannya tahu-tahu tinggal 0 ya.
di seluruh wilayah Indonesia, apa yang terjadi? Saya sih yakin ya Pak Kiai Ma'ruf akan desak Pak Jokowi untuk umumkan boleh mudik walaupun tinggal sehari lagi. Pak Anies saya yakin ya saya akan telepon beliau, Pak Anies ini angkanya segini, udah bolehin orang pada pulang kampung tuh, bolehin juga orang datang ke Jakarta. Yakin ya mereka akan karena pandemi terselesaikan. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Saya beberapa kali hampir tiap tahun kan ceramah di mana-mana. Saya kampanyekan apa? Orang kan di akhir Ramadan itu pada bingung soal kebutuhan Ramadan yang meningkat. Pegadaian punya laporan angka orang yang menggadaikan barangnya paling ramai di 2 musim. Musim sekolah awal tahun sama musim lebaran. Nah saya bilang nih, orang musim lebaran ya mau lebaran pakai pegadein rumahnya, pakai jual tanahnya, pakai minjem ke orang adalah orang-orang yang nggak baca Al-Quran, yang nggak baca surat Al-Baqarah ayat 185. Dari 183 dibaca, 185-nya nggak direnungin. 86, maaf, 186-nya nggak direnungin. Kalau itu direnungin, jawabannya selesailah masalahnya. Kalau semua kita nih menyelesaikan pandemi ini dengan 3B 3M, selesailah masalahnya. Yang repot kan nih saya hanya dekat dengan gubernur ya, nggak dekat dengan presiden. Nah, saya bilang Pak Mas Anies dengan Pak Wali Kota pada ini hanya kampanye jangan 3M doang dong Bang. Kampanyenya 3B plus 3M. Kalau kampanye 3B 3M selesai masalah kita. Tapi kalau misalnya 3M doang, Allah pengen bilang lu tawakal dah sama vaksin, tawakal dah sama masker. Aku pengen lihat kan begitu. Tapi kalau misalnya kita tawakalnya sama Rabbul Alamin, sama yang Rob ya, yang mengatur semuanya, yang punya langit punya bumi, yang semua makhluk tunduk atas perintahnya, kan selesai masalahnya. Tapi ketika orang bilang nggak selesai itu dengan doa nggak selesai permasalahan, siapa bilang? Kalau Raisa bilang berharap doa lewat lagunya ini Nyawa dan Harapan, berharap doa dapat memutar waktu, saya bikin lagu balasan. Lagu balasan adalah berdoalah kawan. Saya bilang doa itu bukan cuma kata-kata. Doa adalah impian. Doa adalah harapan. Doa adalah kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Karena tadi itu doa adalah kekuatan. Kekuatan ketika kita berdoa kita jadi pakai masker terus, kita jadi jaga jarak, kita jadi cuci tangan, kita jadi cari obat, kita cari macam-macam lah. Allah kasih ilham, Allah bisa menyelesaikannya lewat kanan kiri depan belakang. Dan kesadarannya jadi massal ya, bukan cuma kesadaran satu kelompok kecil di tengah kota, sedangkan di pinggir-pinggir kota apalagi jauh dari kota itu kesadarannya nggak ada. Enggak seperti ini. Nggak seperti ini. Nah, itu lewat kekuatan doa. Dan kita tahu semua ya, kisah yang populer banget viral di 2-3 tahun yang lalu. Ada orang Saudi kena penyakit kalau nggak salah liver, udah stadium akut, ke Saudi itu udah kemana aja, dokter mana aja, dokter rumah sakit mana aja udah datengin, tapi jawabannya adalah udah angkat tangan semuanya. Angkat semua, tapi ada satu dokter yang nyarankan bahwa di Cina ada rumah sakit, ada dokter yang lebih spesialis, lebih ahli. Dia berangkat ke Cina. Di Cina setelah diperiksa, dokter Cina pun mengatakan, Pak, ini kami Bapak harus dioperasi dengan kemungkinannya di bawah 50%, di bawah 50%. Nah, paling tinggi 50%. Kalau Bapak mau, oke. Nah, ini salah satu ikhtiar, oke. Tapi saya minta izin dulu, kata beliau, saya minta izin 3 hari. Untuk pulang kampung dulu ke Saudi, untuk ngapain? Ternyata untuk minta maaf kepada saudara-saudaranya. Pulang, minta maaf ke rumah saudara-saudaranya. Nah, salah satu perjalanannya adalah beliau lewat depan kios toko daging. Toko daging, depan kios itu beliau ngelihat ada ibu-ibu lagi ngais-ngais tulang. Di Saudi tulang itu dibuang. Di Jordan, di Syria itu tulang dibuang.
kalau di kampungnya Mbak Kiki, tulang dibikin sop ya, dibikin gulai. Kalau di Mekah dibuang. Nah, lagi ngais-ngais tulang ini, kaget ini, kok di Saudi ada kayak begini? Ini kejadiannya berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dia berhenti. Ketika dia berhenti, kaget ya, aneh, didatengin, ibu lagi ngapain? Jawabannya sungguh luar biasa. Jawabannya menggugah hati banget. Saya lagi menyiapkan makanan untuk makan malam keluarga saya, atau untuk makan besar keluarga saya di rumah. Bayangkan menyiapkan makan besar untuk keluarganya dengan cara mengais-ngais sisa-sisa daging yang ada di tulang-tulang. Nah, kaget dia, ini miskin banget dong ini orang nih. Nah, maka dipanggil tukang daging, "Kang daging sini, tolong ibu ini kasih 1 kilo per minggu selama satu tahun. Berapa duit? Seminggu ente kasih sekilo selama 1 tahun. 1.000 real atau 2.000 real. Nih duitnya, 2.000 real. Ibu ini dikasih dikasih kayak begitu kan, girangnya bukan main. Maka dibilang lah, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirim malaikat." Bahasa-bahasanya bahasa-bahasa pujian ya. "Kau mengirimkan penolong ya, penolong kepada saya. Terima kasih ya Allah, sehatin badannya, sembuhin penyakitnya, luasin rezekinya." Kalau saya nih, tambahin bininya, amin. Itu kalau saya. Nah, sehatin badannya. Ketika bilang sehatin badannya, girang dia didoain. Padahal dia nggak tahu nih orang ini sakit, nggak. Ini doanya juga doa refleks ya, doa orang girang refleks. Akhirnya ngedoanya kayak begitu. Girang didoain supaya sembuh, panggil lagi ke sini. Nggak jadi sekilo. Nah, saya batalin sekilo, tapi jadi 2 kilo. 2 kilo per minggu. Ini duitnya, kurangnya nih duitnya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, nggak jauh dari ini, dia pulang, udah enakan, besoknya dia ke Cina. Di Cina dia bilang, "Kami tidak jadi operasi karena Bapak sudah nggak ada penyakit livernya udah enak." "Bapak minum apa?" Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab lewat medis. Sembuh dengan doanya duafa ini. Karena itu apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar nanti, tadi istighfar wajib, ya, berdoa juga iya, dan tolong nomor rekeningnya pondok pesantren itu di-scan, dikirim transfer, sedekah maksud saya, sedekah lewat Basnas DKI juga boleh tuh, lewat Satkajarni juga boleh, sedekah, sedekah kemana aja deh, yang penting sedekah. Sedekah kan tanfaul bala, sedekah kan apa namanya, mengabulkan doa. Nah ini kita lakukan gitu, ini kita lakukan massal ya, bukan 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 cuma 1 orang, bukan cuma 10 orang, bukan cuma 1 juta orang, massal kita lakukan bersama. Ya Allah ya Rabbi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Ini kan akan terjadi. Barokatnya cuman bukan tambah berkah negeri kita, akan tapi masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lakukan. Ayo Majalah Gontor kampanye, kiai-kiai Gontor, santri-santri Gontor, guru-guru Gontor kampanye. Masih ada waktu untuk menebarkan spirit Ramadan, spirit Lailatul Qadar, untuk sama-sama di malam minimal malam 27, kalau bisa 21, 25, 27, kalau bisa 5 malam di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ketika angkanya penduduk Indonesia yang ihya Lailatul Qadar itu 60% yang muslim ya, 60% mayoritas, berarti hakul yakin selesai pandemi. Amin, Tapi amin. kalau Insya cuma Allah. 20%, wallahu a'lam. Jadi Wallahu doanya a'lam. harus sama-sama ya Ustaz ya, harus massal nih gitu ya Ustaz ya. Doanya iya, doanya massal, boleh diucapkannya sendiri, akan tapi kan permintaannya sama. Ada permintaan yang tadi bilang ada untuk kepentingan pribadi, oke, kita masukin, tapi ada untuk kepentingan rame-rame yang diucapkan oleh rame-rame. Semua yang berihya ya, mengihya Lailatul Qadar itu semua sama-sama doa Allahumma adfa'annal bala wal waba.
wal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma adfa'anna min corona gitu kan. Ya Allah, hindari kami dari corona, selesaikan masalah ini. Yang udah sakit sembuhin, yang belum kena udah selesaiin masalahnya ini dengan caramu, dengan jalanmu, dengan kekuatanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, Ya, selesai masalahnya. amin. Insyaallah. Dan lagi-lagi doa bukan cuma sekedar kata, akan tapi doa adalah harapan Impian yang Ustadz akan ya, jadi harapan. kenyataan. Tinggal menunggu waktu. Ya. Nah, itu Oke mungkin Ustadz. yang Ya dapat Ustadz. saya sampaikan. Udah lewat waktunya. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz. Kebetulan Ya, juga pertanyaan sudah banyak Ustadz, sudah ya, menunggu. boleh, boleh. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Maaf. Bapak Ibu jemaah majelis virtual yang dirahmati Allah, tentunya kami senang sekali hari ini kita bisa bersilaturahim lagi, tentunya dengan Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi sejak 2003 sudah setia menemani majalah Gontor dakwah, waktu itu syiar Ramadan kita di RRI ya, Ustadz Lutfi Betul, ya. betul. 2003 saya langsung bersama Ustadz Lutfi di RRI, radio, siaran radio di program sama syiar Ramadan. Dan alhamdulillah kami masih diberikan umur panjang, sehat-sehat selalu Ustadz Lutfi. Amin. Alhamdulillah pada hari ini ketemu lagi di syiar Ramadan tapi secara virtual. Dalam situasi pandemi yang sama-sama semua kita merasakan sulitnya, sakitnya, semuanya kita bersama-sama. Nah, sehingga tadi apa yang disampaikan Ustadz Lutfi menarik sekali. Ini doanya harus yang sama-sama ini belum banyak ya Ustadz Lutfi ya, belum maksimal Ya, Ustadz Lutfi ya. Jadi belum, belum. eee, sebaiknya memang alhamdulillah di kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, di mana di akhir di 5 malam terakhir Ramadan ada malam istimewa, malam super istimewa Lailatul Qadar, kita bermunajat bersama di rumah, walaupun di masjid mungkin sekarang dilarang, jadi tidak menghalangi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, Ustadz ya, Ya, walaupun masa sama sekali pandemi. Jadi enggak. dimanapun kita berada, di rumah sekalipun kita bisa bersama-sama bermunajat, berdoa bersama agar, apa namanya, ujian, pandemi corona ini bisa selesai dan juga kita bisa kembali semuanya sehat lagi, kembali semua ekonomi bangkit lagi begitu Ustadz Lutfi ya. Dan Betul. yang paling penting tadi 3M dan 3B tadi itu Ustadz Lutfi. Itu harus Mm, dikampanyekan Ustadz ya. Apa ya, 3M syariahnya tentu yang paling penting yang ini yang yang 3B-nya. ke yang punya kita semua, yang pemberi ujian kita semua ini ke Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Jadi harusnya yang pertama itu 3B dulu baru 3M kampanye Ya, harusnya begitu ya, Ustadz ya. betul. Jadi 3B baru bagaimana 3M. benar Mm, Pak Ustadz. Jadi bagaimana 3B ini akidahnya ini bagaimana kita berdoa, banyak-banyak istighfar itu dan juga kita bertawakal dan tentunya bersedekah ya Ustadz ya untuk ya, menghapus dosa-dosa kita tentunya dan juga bisa melewati semua ujian musibah apa namanya yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan tentunya kemuliaan di Lailatul Qadar ini pasti membuat kaum muslimin berlomba-lomba bisa dapat apa namanya mendapatkan banyak kebaikan. Nah tadi sekali lagi Ustadz juga sampaikan bahwa dimanapun kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa insya Allah mendapatkan malam yang istimewa ini ya Ustadz ya, malam Lailatul ya. Qadar. Dan